Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang contoh soal tentang bentuk pangkat. Nah, contoh soalnya ada 3 dan kembali lagi bersama channel YouTube aku di Keuangan Berjangka. Soal pertama, bentuk sederhana dari 7x pangkat 3, y pangkat minus 4, z pangkat minus 6 per 84 x pangkat minus 7, y pangkat minus 1, dan z pangkat minus 4 adalah. Tips untuk menyelesaikan pangkat seperti ini, maka pangkat negatifnya dipindahkan ke atas dan ke bawah. Nah, kita lihat 7x pangkat 3 kita jadikan, lihat 7x pangkat 3 dikali y pangkat minus 4 dan z pangkat minus 6 per 84 x pangkat minus 7, y pangkat minus 1, dan z pangkat minus 4. Di sini kalau misalnya saya jadikan perkalian pecahan biasa, apakah bisa? Apakah kalian setuju jika saya seperti ini? Nah, bisa kan? Karena 1 dikali 84, 84. 1 dikali x pangkat minus 7, x pangkat minus 7, dan seterusnya. Begitu pula dengan pembilang. 7x dikali 1, 7x, 8 kali gini, tetap. Maka, saya akan mencoba memaparkan, membuka pikiran. Nah, di sini langsung saya ambil y pangkat minus 4. Y pangkat minus 4 per 1 itu sama dengan y pangkat minus 4. Nah, jika saya ingin jadikan pangkat positif, maka saya akan ubah y pangkat minus 4 ini menjadi 1 per y pangkat 4. Kan tadi di sini itu adalah per 1. Jadi, pengubahnya itu y pangkat minus 4 itu sama dengan 1 per y pangkat 4. Sehingga y pangkat 4 ini berpindah ke penyebut. Jadi kita tulis 7x pangkat 3 dikali 1 per y pangkat 4. Kemudian dikali, begitu pula dengan z pangkat minus 6. Kita ubah dikali 1 per, berbeda pula dengan x pangkat minus 7. Itu, jika x pangkat minus 7, maka kita langsung kali x pangkat minus 7 per 1. Sorry, di sini bukan lagi negatif, tapi dia sudah positif. Karena pangkatnya itu kita pindahkan. Sehingga, sifat yang memenuhi x pangkat 7 ini, 1 per a pangkat n sama dengan a pangkat minus n. Begitu pula dengan a pangkat n sama dengan 1 per a pangkat minus n. Jadi kebalikannya saja. Nah, sehingga ini kan perkalian, dikali 84 kita pindahkan 1 per x pangkat 7. Dikali, ini dari perkalian 1, ini 1, kemudian dikali x pangkat 7, kemudian ini dikali y pangkat 1 dikali z pangkat 4. Nah, lanjut. Kita lihat, semua bilangan ini kita kalikan. Jadi 7x pangkat 3 dikali 1 dikali 1 kali 1 dikali x pangkat 7. Nah, kita tulis x pangkat 7 dikali y pangkat 1 dikali z pangkat 4 per
1 kali Y pangkat 4, berarti Y pangkat 4 dikali Z. Sorry, di sini sudah 6. Di sini sudah positif. Nah, Z pangkat 6 dikali 84. Hasilnya 7 dibagi 84, hasilnya 1/12. Lanjut, X pangkat 3 dikali X pangkat 7, maka X pangkat 3 ditambah 7, kemudian Z kali Z pangkat 4 dikali Y pangkat 1 per Y pangkat 4, maka Y pangkat 4 dikurang 1. Mengapa? Karena Y pangkat 4 ini posisi awalnya berada pada pembilang, sehingga Y pangkat 4 dikurang 1. Begitu pula dengan Z pangkat 6 dikurang 4. Maka hasilnya X pangkat 10 per 12 Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Seperti ini. Namun jika kalian sudah memahami konsepnya, maka langsung saja dikerjakan. 7X pangkat 3 kemudian ditambah X7 per 84 Y4 kurang 1 dikali Z6 kurang 4. Maka hasilnya X pangkat 10 per Y pangkat 12 Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2. Seperti ini. Maka hasilnya itu sama. Lanjut. Yang nomor kedua. Nilai X yang memenuhi persamaan 1/6 2X kurang 5 per 2 sama dengan akar 216 per 6 pangkat 4 kurang X. Di sini kita lihat, kita kerjakan dulu yang ini. Kita misalkan 1/6 ini adalah A. Kemudian 2X kurang 5 ini adalah N. Jadi, kita misalkan A pangkat N itu, jika jadikan bilangan positif, maka 1/6 pangkat minus N. Ya tidak. Tapi, karena di sini adalah A pangkat N-nya positif, sehingga kan tadi A pangkat N menjadi 1/A pangkat minus N. Sehingga A itu adalah 1/6. Maka 1/1/6 dikali negatif itu minus 2X dikurang 5 per 2. Terus ini kita jadikan bilangan biasa, maka 6 2 dikurang X dikurang 5 per 2. Maka ini kita akan kerjakan. Lanjut. Setelah kita dapat hasilnya, maka kita kerjakan 6 pangkat minus 2 dikurang 5 per X sama dengan akar 216 per 6 pangkat 4 dikurang X. Lanjut, kita akan kerjakan 216 jika, apakah bisa kalau misalnya saya pangkatkan dengan 3. 6 kali 6, 6 dikali 6 kali 6, berarti 36 kali 6, maka hasilnya 216. Berarti bisa tidak? Berarti bisa kan? Jadi 6 minus 2 dikurang 5 per X, ini pangkat, sama dengan akar 6 pangkat 3 per 6 pangkat 4 dikurang X. Berarti 6 pangkat min 2 kurang 5 per 2 itu sama dengan, kita lihat, ini adalah pembagian pecahan, pembagian perpangkatan. Sehingga kita bisa ambil karena untuk sifatnya A pangkat N per A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurang M. Sehingga 6
pangkat 3 dikurang 4 dikurang X. Ini kita tutup. Nah, lanjut. 6 dikurang 2X kurang 5, ini pangkat per 2 itu sama dengan, saya akan jadikan ini adalah 3 kurang 4 berarti minus 1. 3 kurang 4 hasilnya minus 1, berarti langsung saya X dikurang 1. Saya akan jadikan pangkat 1/2 karena kita lihat mana tintanya. Kita lihat akar A itu sama dengan ini N, maka N per N. Maka akar A pangkat M itu sama dengan akar A pangkat M per N. N itu adalah akarnya, M adalah pangkatnya. Sehingga saya jadikan seperti ini. Nah, lanjut. 6 min 2X kurang 5 per 2 itu hasilnya 6X kurang 1 per 2. Karena ini kita bisa kalikan. X kurang 1 dikali 1 itu adalah X kurang 1 per 2. Lanjut, kita lihat adakah bilangan sama? Iya ada. Sehingga 2X kurang 5 per 2 itu hasilnya per 2. Nah, kita bagikan kedua ruas dengan angka 2. Berarti habis 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Berarti sisa 2X kurang 5 itu sama dengan X kurang 1. Saya pindahkan ke sini. Min 2X kurang 5 sama dengan X kurang 1. Saya akan pindahkan. Min 2X dikurang X sama dengan min 1 dikurang 5. Maka hasilnya min 6. Kemudian ini adalah min 3X. Berarti X-nya masing-masing dibagi minus 3. Maka min 6 per minus 3 itu hasilnya X sama dengan 2. Nah, sekarang soal nomor 3. Akar 3 pangkat 2X tambah 1 dikurang 28 dikali 3 pangkat X ditambah 9 itu sama dengan 0 adalah X1 dikali X2. Maka nilai X1 ditambah X2 adalah, nah, kita tulis ulang soalnya. 3 2X ditambah 1 kurang 28 dikali 3X ditambah 9 itu sama dengan 0. Apakah bisa jika saya jadikan seperti ini? Apakah bisa? Saya belah papan tulisnya. Jelas bisa karena 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 pangkat 2X ditambah 1. Ini sama dengan sifat A pangkat M sama kali A pangkat M, maka A pangkat N ditambah M. Jadi ini bisa. Kemudian, apakah bisa kalau misalnya saya seperti ini? 28 dikali 3X ditambah 9 sama dengan 0. Bisa tidak? Bisa lah, karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 2X. Ini sama dengan A pangkat M, kemudian A kali N, M. Seperti itu. Lanjut. Kemudian, di sini saya jadikan misalkan 3 pangkat X itu sama dengan U. Nah, kemudian U
Kemudian kita jadikan 3 pangkat X ini, kita jadikan U. Berarti U pangkat 2 dikali 3 dikurang 28 dikali U ditambah 9 itu sama dengan 0. Hasilnya 3. Hasilnya di sini adalah 3U pangkat 2 dikurang 28U ditambah 9 sama dengan 0. Lanjut, saya akan buatkan seperti ini. Bisa tidak? Ya iyalah, hasilnya bisa. Maka 3U kurang 1, kemudian U dikurang 9. Oke, kita coba buktikan. 3U kurang 1 dikali U kurang 9. 3 kali U, 3U kuadrat, kemudian dikali 3 dikali 9 berarti 27U, kemudian ini dikali berarti minus 1U, atau U aja, ditambah 9. Hasilnya 3U kuadrat dikurang 28U ditambah 9, sama. Lanjut, sehingga 3U kurang 1 sama dengan 0, maka 3U sama dengan 1, U sama dengan 1/3. Ini adalah U1. Lanjut, U kurang 9 sama dengan 0, maka U sama dengan 9. Ini adalah U2. Lanjut. Sehingga, di sini saya akan ganti warna. Sehingga kita kan tadi misalnya U itu sama dengan 3 pangkat X. Sehingga di sini U1 itu adalah 1/3. Maka 3X sama dengan 1/3. Berapa? Nah, di sini kita ambil sifat apakah bisa jika saya jadikan seperti ini. Apakah bisa? Nah, 1/3 itu sama dengan 3 pangkat 1. Mengapa? Karena 1 pangkat A itu sama dengan A pangkat minus N. Berarti bisa. Sehingga kita ambil ini, maka X-nya itu sama dengan minus 1. Ini adalah X1. Lanjut. U2. U2 itu sama dengan 9. Nah, jadi U2 kita ganti lagi, U sama dengan X, 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan, kita jadikan pangkat ini bisa tidak? Bisa lah. Nah, karena 3 pangkat 2 itu adalah 9. Karena 3 kali 3 itu 9. Jadi, kita langsung coret, maka X-nya sama dengan 2. Ini adalah X2. Sehingga X1 ditambah X2 hasilnya X1 ditambah X2 itu sama dengan minus 1 ditambah 2. Berarti hasilnya itu 1. Maka hasilnya adalah 1. Jadi, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe channel aku di Keuangan Berjangka. Dan jika mau berkenalan dengan aku lebih dekat atau lebih lanjut, silakan follow Instagram aku @rkikiki. Terima kasih, dadah. Selamat belajar adik-adik.